Tinggi. Oke. Nanti kan ada Pak Saiful yang bantuin. Gigi. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga kali ini untuk eh, meneruskan diskusi kita kemarin tentang penyusunan menurut ajar. Oke, masih di tugas yang satu. Kemarin baru Pak Saiful yang berkesempatan tampil. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu Ayu untuk tampil apa namanya ya, yang mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu silakan, Bu Ayu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Coach yang memberikan waktu. Mohon bimbingannya. Saya akan menyampaikan tugas yang kedua Niki yang diberikan oleh Pak Coach. Sudah terlihat Bapak? Belum, proses mungkin. Ya. Nah, oke. Diperbesar, Ibu. Ya, diperbesar. Diperbesar di Zoom. Niki, dah? Oke. Di close aja yang ininya, sampingnya itu biar. Tapi Pak? Ini kan tampilannya kan kurang ini. Karena ada apa namanya itu. Nah, yang tanda silang ini ditutup coba yang di atas ini. Oh, yang atas. Bukan, yang bawahnya lagi, bawah. Turun. Oh, yang turun? Ini karena ada tanda silang. Tanda silang itu yang ditutup biar lebaran tampilannya. Yang ini? Bukan. Turun. Nah, ke kanan. Bukan tanda silang itu tutup. Navigasinya biar tutup. Oke, taruh dulu. Oke, dulu Pak. Nah, itu nggih. Nah. Kemudian tampilannya di zoom nih. Bawah, pojok kanan bawah. Sudah. Nah, itu tanda plusnya. Nah, ada digeser. Iya. Oke. Aduh, terlalu besar. Bagaimana, Pak? Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak dosen. Tugas yang kedua. Yang pertama dulu, Bu. Yang kemarin dulu, yang aja dulu. Oh, yang kemarin itu. Abah itu ya kesum. Maaf, Pak. Ada suami saya. Maaf. Makin ya. Yang cari. Baru juga nak nge-zoom. Ntar dulu Pak, yang carikan dulu. Tugas saya, ya Allah, mana tadi? LK di sini. Oh, kirain yang tadi itu Bapak, makin pagi, maaf dulu. LK. Oke, ini. Oh, ini Pak yang kemarin. Nggih. Oke. Ini dulu, baru nanti lanjut ke yang kedua. Oh, nggih. Serahkan dulu, Bu. Iya, ini Bapak tugas saya yang kemarin yang Bapak kasih, saya coba isi. Tapi mohon maaf. Diperbesar dulu, Bu, di zoom dulu. Itu bawaan. Nih yang tanda plus di bawah. Nah. Bentar dulu Pak. Itu meja kina ikut nge-zoom ya Allah. Itu beta balik pancimu. Apa? Oh iya, maaf sekali Bapak. Ada ibu mertua saya. Ini adalah modul ajar yang coba saya susun kemarin. Mungkin ini formatnya ada nama sekolah saya dan ngulang, fase A itu saya ambil dari kelas 2, mata pelajaran pendidikan agama Islam, elemen akhlaknya,
materi pelajaran, ayo berperilaku terpuji, sayang kepada sesama untuk pokoknya, materi pokoknya, dan banyak pertemuan, 1 kali pertemuan, 2 kali 35 menit. Kompetensi awal yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam ungkapan-ungkapan positif baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua dan guru. Itu adalah kompetensi awal yang dicapai. Lalu profil pelajar Oke, Pancasila. sebentar Bu, saya luruskan dulu Bu. Nggih, Jadi sila Pak. kompetensi awal itu bukan kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi awal itu adalah pengetahuan dan keterampilan prasyarat yang harus dimiliki untuk mempelajari materi tersebut. Jadi bukan kompetensi yang ingin dicapai, bukan. Oh, Ya, jadi berarti untuk mempelajari materi tersebut nanti, pengetahuan dan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, itu disebut dengan kompetensi awal. Oke. Jadi kira-kira untuk berarti di sini. mempelajari ayo berperilaku terpuji ini, anak-anak itu harus memiliki pengetahuan apa dulu mereka. Nah, itu namanya pengetahuan kompetensi awal. Nah, dari pengetahuan dan keterampilan tersebut yang wajib dimiliki, anak sudah memiliki apa di kelasnya ibu itu. Nah, itu ibu lakukan asesmen awal. Nanti ibu akan tahu, bisa memetakan berapa anak yang sudah memiliki kompetensi awal ini. Gitu. Oke. Oh, memetakan berarti Pak ya, untuk contoh untuk membuat asesmen awal nih Bapak, contohnya gitu biar sesuai dengan materi itu yang harus kita lakukan. Oke, jadi ibu nanti membuat ini dulu. Ibu harus tahu dulu pengetahuan prasyaratnya apa untuk belajar ini. Saya contohkan yang gampang ini. Contoh katakanlah untuk ibu bisa menyusun modul ajar, ibu harus sudah memiliki pengetahuan tentang apa, bagaimana menurunkan CP menjadi TP, TP menjadi IKTP, dan KKTP. Baru ibu bisa membuat modul ajar. Gitu. Jadi pengetahuan prasyaratnya untuk ibu bisa mengikuti materi penyusunan modul ajar, ibu harus sudah paham tentang penyusunan TP, ATP. Nah, itu kan contoh yang umum itu. Nah, sekarang diaplikasikan ke dalam materi ibu ini. Kira-kira apa pengetahuan apa yang dimiliki anak supaya mereka bisa belajar tentang ini. Ayo berperilaku terpuji. Berarti peserta didik mampu gitu ya. Oh iya. Mengenal apa? Di sini apa nih yang akan diajarkan apa nanti ini? Oh, Di perilaku perilaku terpuji apa nanti? Ya, ya sifat itu, apa saja yang akan diajarkan? sayang kepada sesama gitu. Empati Ya, gitu. nah, berarti nanti paling tidak pengetahuan prasyaratnya adalah anak-anak sudah mengenal perilaku atau sikap apa, sayang kepada sesama Oh, atau apa. yang sudah Nah, gitu. siswa berarti mampu mengenal gitu Pak ya. Dia tergantung apa saja yang akan diajarkan di materi itu apa nanti. Cuma yang dua Pak, sikap sayang terhadap sesama dan perilaku empati untuk sepokok materi perilaku terpuji. Kira-kira Nah, seperti ini ini kan Bu Pak ya. pengetahuan prasyaratnya seperti ini. Nah, Ibu nanti dengan melakukan asesmen awal, nanti Ibu akan mendeskripsikan dari sekian siswa di kelas Ibu, berapa siswanya Bu? Itu 20. Berapa siswanya di kelas? Oh ya, 30. 22 Pak, 22. Contoh 30. 20. 22. 22. Nggih, 22. 20. Oke. Dari 22 siswa yang ada di kelas 2, katakanlah ada berapa ini? 18 yang sudah apa namanya itu? Mengenal sikap-sikap sayang kepada sesama Oh, gitu. dan berapa anak yang
belum sama sekali mengenal sikap, nah itu. Tapi ininya perasaannya ini dulu gitu, harus jelas apa yang Yang seperti gini Pak ya, terkunci. contoh itu kan begitu. Tapi Nggih, ibu untuk contohnya. menentukan 18 harus melakukan asesmen awal dulu. Nggih, 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 nggih. Nggih. Kira-kira seperti ini Pak ya untuk pembuatan nanti untuk melakukan asesmen Oke. awal. Profil ya, yang lanjutkan Bapak. Hmm. Profil pelajar Oke. Pancasila peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, bernada kritis, kreatif, selalu berupaya aktif menolong orang-orang yang membutuhkan dan mencarikan solusi terbaik untuk mendukung keberlangsungan kehidupan mereka. Yang ambil dari yang sudah ada Niki. Terus target peserta didik. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Oke, biar biar nggak bolak-balik langsung aja Bung G. Tunggu Bu, tunggu. Yang Balik ke mana? nomor 9 dulu, nomor 9. Oh 9, nomor ya, 9. Oke. 9. Oh, nggih, nggih, Profil nggih. pelajar Pancasilanya. Ini Ibu pilih mana dari profil pelajar Pancasila itu yang betul-betul memang sesuai dengan materi dan kegiatan yang akan Ibu laksanakan nanti. Oke, jadi nggak usah Boleh, menulis panjang lebar atau banyak-banyak, cukup satu atau dua dimensi saja, tapi itu betul-betul akan dilaksanakan di kelas dan bisa dikembangkan ke anak-anak nanti. Gitu. Ini ada kreatif, berarti dari selalu keenam berupaya ini aktif sikap menolong ya. orang-orang yang Ya. membutuhkan dan mencarikan solusi. Ini bener kayak gini nanti. Oh, gitu. Karena ya Pak, Ini selalu berupaya berarti aktif menolong orang-orang yang membutuhkan. Itu apa maksudnya itu? Kelihatannya akan seperti apa nanti? karena materinya kan empati, sayang kepada sama dan juga Hmm? empati. Berarti kalau ada temannya yang membutuhkan, mereka bisa tahu Hmm? bagaimana cara menolong temannya gitu, Pak. Kan Oke. ada itu. Oke. Tetapi itu harus betul-betul nanti diterjadikan dalam pembelajaran, Bu. Jangan sampai nanti ini nggak muncul dalam pembelajaran. Artinya Ibu hanya menuliskan ini sebagai hiasan saja di situ. Silakan, sebenarnya boleh, boleh. Bagus. Tetapi betul-betul ini harus nanti dimunculkan dalam pembelajaran. Jangan sampai hanya ditulis-tulis saja, tapi nggak muncul atau nggak diterjadikan dalam pembelajaran. Artinya anak nanti juga tidak akan melakukan ini kan, cuma jadi. Oh, berarti harus anak juga harus Artinya boleh boleh saja ibu menuliskan apapun, tetapi harus terjadi nanti di dalam pembelajaran. Hanya saya kemarin mengatakan cukup satu atau dua saja, tetapi benar-benar terjadikan dalam pembelajaran. Anak-anak betul-betul akan melaksanakan itu. Anak-anak akan mengalami itu. Okay. Anak-anak betul-betul akan berusaha aktif menolong orang-orang yang membutuhkan. Benar nggak nanti ada di pembelajaran itu? oh, Jadi bukan bukan sekedar harapannya nanti ya, anak bisa ya, melakukan ini, jasa bukan. selamat Tapi ya. dalam pembelajaran harus terjadi nanti. Oh, berarti boleh pilih salah satu Pak ya dari profil pelajar Pancasila niki. Ya, udah. Oke, cukup satu atau dua saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi betul-betul diterjadikan dalam pembelajaran nanti gitu. Yang kasih tanda dulu Pak ya biar nanti yang koreksi niki nggih. Oke, Nggih, kasih tanda. Yang baik. Boleh dilanjutkan Pak tuh. oke, silakan. Terus yang nomor 10, target peserta Nggih. didik. Nah, bagaimana siswa di kelas ibu itu? Apakah mereka reguler, anak-anak normal biasa, atau bagaimana? Ini kok panjang sekali. Memang memang seperti itu kondisinya di kelas ibu.
Enggak Ada sih, yang ada khusus? sih memang ya ada yang agak kesulitan melihat Pak ya, sampai pas kita nulis dia enggak mau duduk di bangkunya karena kan kita bikin kelompok-kelompok. Dia langsung maju ke depan. Nanti kotor bajunya saya bilang. Mm, Enggak lihat, Bu. Padahal teman-temannya yang lain kan kita bisa lihat dengan mm. jarak sedekat itu dari papan tulis gitu, Pak gitu. Atau ini kita kurangi Terus maksud ada Bapak yang bagaimana? memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya belajar, misalnya dengan audio. Yakin ini Ibu? Kan audio untuk pendengaran ya, audio pendengaran. Enggak sih terlalu kan karena ada juga sih, tapi tidak terlalu di kelas 2 yang ya ada 2 kelas nih, yang Pak untuk yang kelas 2 ada yang A dan Hmm, B. Kalau di B itu baru ada di A, di hmm. Nah, artinya yang A Ibu kan tulis ada ya. yang Ibu tulis ini betul-betul menggambarkan kelas Ibu atau bagaimana? Mohon maaf. Oh berarti saya salah. Karena ini di kelas A Pak. Yang ada itu di kelas B. Yang ini RPP yang ini. Berarti saya yang tidak teliti. Biasanya Bukan, enggak, enggak. Oke, nggak masalah itu. Artinya Ibu ini menulis memang sesuai dengan kondisi kelas Ibu ya. ya kalau di kelas 2B ada yang Halo? halo Pak, halo. Hmm, Ada yang tidak terlalu mendengar di kelas 2B itu Pak. Kalau di kelas enggak. 2A itu ya, kurang penglihatan sih. Enggak sih terlalu Hmm, tapi harus ke depan biar jelas dia itu anak itu harus lebih di depan ke kelas melihat tulisan kita yang di papan gitu Pak. oke, berarti Ibu mendeskripsikannya sebagian besar anak adalah pendidik reguler biasa, tetapi Nggih reguler. ada beberapa anak satu atau dua atau yang mengalami gangguan apa gitu atau keterbatasan apa gitu. Oke. Jadi nggak usah dijelaskan panjang lebar seperti ini malah jadi ini Oh nanti. Jadi harusnya secara umum, oke, peserta didik adalah listrik yang reguler, artinya normal biasa. Tapi ada nggih. beberapa anak yang memiliki keterbatasan apa atau gangguan apa gitu. Oke? Nggih. Apa ini seperti begitu Pak ya? Begitu. Kurung audio tuh. Yang ini kita hapus saja gitu. Itu maksudnya Pak atau gimana? Oke, jadi secara umum untuk sebagian besar peserta didiknya adalah reguler, tapi ada beberapa anak yang memiliki keterbatasan apa jelaskan di situ Ibu nanti. Nggih. Oke, Nggih. sarana dan prasarana papan tulis spidol dan sebagainya. Nggih. Niki dapat dan sarana-sarana Oke, papan terus tulis spidol terus atau gambar kartu perilaku menyayangi hmm, sama manusia. Ini saya buatkan download atau di internet untuk ditempel di kertas lalu saya tunjukkan gitu gitu Pak. oke. Contoh menyayangi sama dan cara empati. Nah ini laptop, LCD, proyektor, video perilaku menyayangi sama manusia. Dan video perilaku niki yang ambil di YouTube yang Oke. berkaitan dengan saling menyayangi niki Bapak. Eh, yang Oke. bisa Nanti dijadikan tolong referensi. dilengkapi nanti gambarnya juga ada, videonya juga sertakan linknya. Oh sampun kayaknya Pak, ntar dulu Pak saya Oke, jadi sampun. Niki, niki link video nih yang ambil dari YouTube. oke, Contoh nggih. perilaku terpuji. Hmm, Sayang dengan sesama. Niki. Dan oke, itu nggih. tinggi. Gambar print out-nya juga tolong nanti gambarnya tolong sertakan di sini aja langsung gambarnya seperti apa. Oh, gambar yang kita buat untuk ditunjukkan ke anak itu maksudnya Nggih, Pak? nggih. Oh, gambar perilaku, print out. Oh,
Ditaruh di sini mungkin pagi, ditaruh di sini nggih. Hmm, Oh, nggih. oke, Tapi Pak, lanjut. yang tulis dulu biar dia ingat. Isi dulu. Terus grup kelas. Buku guru, buku siswanya Nggih. dilengkapi. Oh, Siapa penulisnya, tahun berapa, apa judulnya, dan mana yang lengkap. penulis. Nggih, Pak. Ya, niki. Oke. Oke. Kemudian modelnya adalah model pembelajaran project listening. Kenapa Ibu memilih project listening, Bu? Karena mungkin dengan metode ceramah atau kelompok ini mungkin bisa meningkatkan keaktifan siswa, Pak. Karena Kan, mungkin apa dasar Ibu kok memilih project itu apa? Project listening. Apa yang akan dihasilkan nanti? biar Projectnya anak-anak apa nanti? biar anak-anak tahu bahwa contoh-contoh atau perilaku terpuji untuk saling menyayangi antar sesama itu yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak. Iya, itu kan tujuannya. Artinya apa yang akan menjadi project itu apa? Sehingga Ibu mengatakan modelnya dan model project listening itu nanti anak-anak akan membuat project apa di situ? Oh, ini gini. Terus kalau misalnya bisa membuat cerita bagaimana cara mereka menyayangi saudara dengan kata-kata sederhana melalui secara lisan itu bisa Bapak kalau project nggak mesti atau bagaimana? Hmm. Oke, nanti saya jelaskan langsung aja kan. Nih Jangan Bapak, sekarang. jangan nyamil di bodoh nih. Intinya Karena kalau project listening itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pelaporan, minimal 3 kali pertemuan. Ini Ibu berapa kali pertemuan? oh Cuma satu pertemuan. Jadi nggak mungkin oh menggunakan project. Kalau project itu paling sedikit 3 kali pertemuan. yang tandai biar yang baru aja Pak. Pertemuan pertama itu habis hanya untuk perencanaan saja. Bonggi terus. Tadi apa Pak kalau project based learning itu harus ada perencanaan terus Pelaksanaan, pelaporan. pelaksanaan pelaporan pelaporan Jadi paling tidak ya tiga kali pertemuan paling tidak. paling tidak 3 kali pertemuan gitu Pak paling 3 kali pertemuan. Bonggi. Iya paling tidak. Ini Ibu kan cuma 1 kali pertemuan. Berarti modelnya kurang tepat gitu Pak ya yang ini. Kurang tepat. Gini. Yang tandai Pak biar yang perbaikan nanti. Temuan untuk Ini tadi apa ininya? Oh, sebentar ini ya di tujuan pembelajarannya. Oke, turun Bu, silakan. Oh, ini silakan. ini KI-nya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, tadi dia dapat meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa sikap menyayangi manusia, empati, tutur kata yang lembut, dan jujur sebagai cerminan dari iman. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik menunjukkan sikap menyayangi manusia, empati, tutur kata yang lembut, dan jujur dengan baik. Melalui model pembelajaran, program ini dan metode ceramah, dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan arti sikap menyayangi manusia, empati, tutur kata yang lembut, dan jujur dengan benar. Melalui model pembelajaran poster atau video, komen, metode diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh sikap menyayangi manusia, empati, tutur kata yang lembut dan jujur dengan baik dan benar. Melalui model pembelajaran, project based learning, dan metode kerja kelompok, peserta didik dapat membuat kreasi cerita pendek sederhana mengenai menyayangi manusia, empati, tutur kata yang lembut, dan jujur dengan percaya,
percaya diri. Oke, ini berapa Pak? Hitung satu berapa itu? 1, Satu, 2, dua, 3, 4, 5 Bapak. terus lima. Lima ini TP atau IKTP? Ntar dulu. Yang lima ini TP atau IKTP, Bu? Nah, ini karena turunan KTP. Ayo, coba ini. Clear. Harus 1 jadinya Pak ya? Atau berapa? Gimana? Oke, seharusnya seperti yang saya sampaikan kemarin, modul ajar itu kan dibuat untuk satu TP. Oke, jadi TP-nya apa? Baru nanti TP ini akan dirinci ke dalam IKTP gitu. Nggih, yang terbaik. Jadi TP itu adalah turunan dari CP. Jadi CP itu kan masih bersifat umum itu, Bu, masih luas sehingga perlu dioperasionalkan dengan dibuatkan TP dulu tujuan pembelajaran. Nah, kalau di dalam kurikulum 2013 TP itu sepadan dengan KD, kompetensi dasar, di mana KD itu kan untuk mengetahui ketercapaian dari KD itu harus dibuatkan indikator pencapaian Indikator kompetensi pencapaian. IPK itu namanya kan. Nah, kalau sekarang itu adalah TP-nya itu bagaimana kita akan tahu anak sudah memahami TP atau belum, atau sudah menguasai TP atau belum. Dibuatkan namanya IKTP. Oke, jadi kalau dulu ada KD dan IPK, sekarang ini TP dan IKTP. TP-nya itu adalah KD, IKTP-nya adalah IPK kalau kemarin Ibu. Makanya saya tanya sama Bu Ayu ini, yang 1, 2, 3, 4, 5 yang banyak ini IKTP atau TP? Saya dapat dari modul Pak. Ah, Kata saya kalau bilang ini makanya. TP, terus mana IKTP-nya? Oh, gitu. Ah, kalau ini TP, kalau bahasanya ini seperti TP bahasanya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meyakini dengan sungguh-sungguh. Ini kan bahasa TP ini sebenarnya. Terus Oh, kalau ini TP semua, mana IKTP-nya? Itu satu. Yang kedua, modul ajar itu dibuat untuk satu TP, Ibu, bukan untuk banyak TP seperti ini. Tuh. oh, nggih. Makanya ini punya Ibu ini nggak jelas ini TP atau IKTP sebenarnya ini. Belum lapar. Nah, Ini kalau di salah buku saya, guru, ini salah. di buku guru itu sudah kan sudah ada per bab itu, Bu. Di masing-masing bab sudah ada TP-nya dan IKTP-nya sebenarnya. Ini Ibu ngambil kemana coba? Ke buku guru kan? Ya? Ya, ke buku Iya, guru di ini buku ngambilnya. guru. Ah, Enggak, saya ambil buku guru. Karena kebetulan model yang ini kebetulan yang sudah pakai untuk observasi mungkin Bapak untuk yang akan datang. Tapi belum sih, belum ACC. Untuk ngadain nanti yang perbaikan lagi oke. gitu. Jadi kalau Ibu buka buku guru, sebenarnya sudah jelas di sana itu di masing-masing bab sudah ada TP dan KTP-nya, Bu. Oke. TP Jadi Bu dan Ayu sudah IKTP. tidak tidak pusing lagi, nggih. Di masing-masing bab kan sudah ada. Jadi di buku guru itu sudah dijelaskan, dituliskan di sana ruang lingkup materi apa saja di kelas 2 itu, nanti tappingnya seperti apa, IKTP-nya itu sudah ada di sana itu. Ibu nggak usah pusing-pusing Oh, mikir lagi sebenarnya. Oke. Pertanyaan saya, Ibu sudah punya gini Pak. bukunya belum? Guru buku siswanya. Kalau Kalau belum buku punya, siswa sih segera ada Pak. download. Cuma gini. Soalnya di sekolah kan lagi ada rehab itu Kalau mungkin. yang Nggih Pak, nggih. Makin tiang besok tiang cari di sekolah ya, itu. Biar tiang download perbaikan yang untuk ini aja, IKT. download yang softcopy yang softwarenya. Oh, Oke. gini. Gini.
Jangan buku yang hard copy pun ngetik lagi. Download aja, download di itu. Di Google kan ada buku kurikulum merdeka terbaru katanya gitu. Nanti ibu akan diarahkan ke linknya itu. Nggih. Pusat Soalnya kurikulum itu kan ada. nggih, Puskurbuk, pusat kurikulum dan perbukuan. nggih. Mungkin Pak tiang Nanti ibu ketik aja di Google. Oke. nggih, 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 Ibu nggih. ketik Kurikulum. di Google itu buku kurikulum merdeka terbaru gitu. Nanti akan diarahkan ke yang baru. Terbaru, oke. Sudah ada perbaikan berarti kalau ada bukunya ini, kurikulum terbaru. Oke, coba turunkan lagi KKTP-nya sekarang. Itu tolong diperbaiki nanti Bung ya. Nggih, nggih, itu yang perbaikan Pak. Yang perbaiki nanti. Niki, ampun yakin sungguh. Turun dulu, turun KKTP-nya seperti apa, lihat. Nggih. Pak, yang pertama Nah, ini ini juga yang belum. kedua. Ya, niki. Nah, ini tiang ambil dari Ini. KKTP yang sudah tiang download dan niki Bapak tiang tulis ulang gitu. Yang ini untuk materi sayang terhadap sesama niki. Ya, nanti tergantung dari pendekatan mana yang Ibu ambil, apakah menggunakan deskripsi kriteria, atau menggunakan rubrik, atau menggunakan persentase, atau menggunakan interval, silakan nanti disesuaikan. Tapi yang jelas harus ada deskripsi atau kriteria yang jelas di sini. Apa saja yang menjadi aspek atau kriteria penilaiannya untuk mengukur capaian dari TP tersebut. Oke, Oh, contoh disertakan katakanlah di niki. sini Niki. Ini. memberikan contoh-contoh sikap menyayangi manusia, menyayangi manusia, nah, begitu. Dan nanti tinggal diberikan ininya sesuai dengan pilihan pendekatannya. Kalau yang deskripsi kemarin itu katakanlah memadai, tidak memadai, baik, tidak baik, benar, salah, kan begitu. Untuk rubriknya nih, Nah, tinggal rubrik. nanti Nggih, nggih. di akhir tinggal disimpulkan saja. Oke. Nggih. Jadi, Penilaian tadi dikatakan minimal tiga minimal kriteria 3. terpenuhi, mungkin begitu Nggih, contoh. nggih. Oke. Atau kalau menggunakan rubrik, kalau menggunakan rubriknya apa? Rubriknya kurang, apa namanya itu sangat kurang, terus kurang, Sedang, cukup, oke, cukup. baik, sangat baik, namanya itu. Nah, nanti dari empat ini katakanlah telah jadi dianggap telah memenuhi atau telah mencapai KKTP jika tiga dari empat kriteria di atas berkategori baik, begitu. Baik gitu. Nggih, Contoh gitu Bu, contohnya begitu. nggih. Tapi tetap dilampirkan Pak ya di modul ajar ini rubrik penilaiannya, penilaian sikapnya gitu ya. Ya, harus harus di ini kan dimunculkan sesuai dengan indikatornya bagaimana nanti itu. KTP-nya kan harus jelas dulu, ini kan belum jelas tadi itu. Antara KTP Oh, dengan sorry, KTP dengan TP-nya kan belum jelas itu. Harus diperjelas dulu. ya kalau KTP-nya Niki bagaimana harus diperjelas juga Bapak? Yang Ya dong, kalau oh nggih. kalau KTP-nya belum jelas ya nggak bisa membuat KTP. Oh nggih, 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 nggih. Ya nanti perbaikan. Baik. IKTP dan KKTP. Share Nggih, kemarin itu Bapak. kan sudah saya tunjukkan juga itu. Nggih, Ada di nggih. sana nanti itu bagaimana membuat KTP. Yang Di video yang saya share juga ada bagaimana cara membuat KTP itu. nggih. Oke, cukup dulu Bu Ayung ya. Oh nggih, nggih, Pak, nggih, nggih. Oke, Terima kasih Bapak atas oke. bantuan dan ilmunya Pak. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. PDF. Gantian, ayo Ya. Pak Selamat, silakan Pak Selamat. Wih, Masih mute Pak Selamat, di unmute dulu. Kebetulan saya pakai HP nih Ki, Pak. Kalau laptop masih dibawa sama istri sekolah nih Ki. Itu, belakangan berarti Jadi deh. Berarti ya Bu jadinya Mas nggak bisa. Surah dulu. Ya, soalnya tadi dibawa soalnya belum pulang sekolah. Masih Nanti muter-muter nyari setelah gimana cara untuk Bu Mas Surah harus sudah siap Pak Selamat. eh Filenya dibuka dulu Ibu. ya Filenya yang mau ditampilkan dibuka. Oke, dibuka dulu. Kemudian klik ini share yang hijau di bawah itu yang ada tombol hijau share itu kan. ya yang Klik. share Ibu, yang share udah screen. Nggih. Nah, temu. terus Cari. Udah. Pilih filenya mana yang mau ditampilkan. Diklik itu. berarti Filenya mana yang mau ditampilkan. Diklik, baru pilih yang share. oh klik anu ini filenya dulu ya Ya, filenya Bu. dulu bentar 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 saya coba Nggih. Oke, klik filenya, baru share. Minimal bisa share screen dengan ikut skoci, Bu. iya benar ini baru tumben ini Pak maaf jadinya Hmm, 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 hmm. Hmm. Iya terus setelah kita klik share itu di mana terus Pak untuk membuka filenya Ya, kalau sudah dibuka, di share otomatis harusnya tampil. sambil ambil option Bukan, Ibu buka dulu tadi awalnya sebelum di-share, buka filenya Hah? dulu. Udah, sekarang udah saya buka. Sekarang saya share. Oke, klik yang tombol share ini sedang proses ini, Bu. Sedang Oke. proses, tunggu. Oke, tunggu nih. Oh, oke, Ibu belum buka Belum? file berarti ini ya. Harusnya dibuka dulu. Berat kalau seperti ini nanti. Oh gitu ya. Aduh. Oke, tadi kan sudah bilang, buka dulu filenya, baru Ibu masuk ke share gitu. Oh iya gitu. Coba diklik dulu, bisa nggak? Diklik bisa nggak coba? Di Ini share. filenya dibuka dulu, bisa nggak? Saya ambil di share yang di apa gimana cara ininya? Stop share ya. Ya, stop share boleh. Dibuka dulu filenya. Makanya dari awal bilang, Oke, buka dulu bentar. Ya filenya. ya. Baru masuk ke share itu. Ya.
Duh, lama. Sampai buka 2 kali. Oke. Sudah bisa, Pak? Bentar. Oke, diperbesar Bu, Oke. di zoom. Yang pojok kanan bawah. Oh, pojok kanan bawah. Tanda plus, nah gitu. Klik, klik, klik lagi. Oke, bentar. Coba yang Ya. sebelah kiri itu ada yang terbuka, di close dulu aja. Kiri itu ada close itu. Oke. Bawah. Enggak ada close itu kan? Close, Nah, klik. ya. Oke, close. Nah, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa mulai, Pak? Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini maaf karena ini saya pertama, mungkin banyak sekali yang harus dikoreksi dan saya menunggu untuk diajar terus ya Pak ya. Baik, penyusunan model ajar yang pertama adalah informasi umum. Nama saya Mas Rura Asgab. Kemudian nama madrasah MTS Darul Muhajirin Putri Praya. Kemudian yang saya empuh adalah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian saya ambil kelas 8. Nah, di sini yang menjadi elemen adalah jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Kemudian materi pelajarannya adalah dinasti Abbasiyah. Mudah-mudahan tidak keliru. Kemudian banyaknya pertemuan, saya coba hitung 1 kali pertemuan. Kemudian kompetensi awal. Untuk kompetensi awal, saya perkirakan 20% siswa telah mengetahui proses runtuhnya dinasti Umayyah yang pelajaran sebelumnya, kemudian yang menjadi awal dari proses berdirinya dinasti Abbasiyah, begitu Pak. Kompetensi awal. Kemudian profil pelajar berbinekaan global. Apa sih ini? Kemudian dan bernalar kritis, ini menjadi profil pelajar. Kemudian target peserta didik normal sesuai dengan KKTP. Kemudian sudah Pak sampai di situ? Udah, yang ke bawah belum? Yang kemana? Kosong ya belum? Yang Belum. sudah sampai situ aja? Kemudian yang B ada saya isi juga tentang kompetensi inti. Tujuan pembelajaran dan IKTP saya tulis 2. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik dapat menyimpulkan kaitan kemunduran pemerintahan dinasti Umayyah dengan proses berdirinya dinasti Abbasiyah dengan benar.
Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik dapat memaparkan sebab runtuhnya dinasti Umayyah dan yang menjadi pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Begitu, Pak. Oke. Ya. Hmm. Kemudian KKT Sudah. saya masih belum begitu paham, jadi hanya tulis 70 saja, Pak. Kemudian yang ketiga, pemahaman bermakna. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisa proses berdirinya runtuhnya dinas dapat menganalisa proses berdirinya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang keempat, pertanyaan pematiknya, guru bertanya kepada peserta didik tentang mengapa masa pemerintahan dinasti Abbasiyah lebih lama daripada pemerintahan dinasti Umayyah. Begitu, Pak. Oke. Balik ke atas lagi, Bu. Oke, bentar. Ini. Oke. Elemen di SKI apa aja, Bu? Elemennya ada jejak peradaban dinasti Abbasiyah, kemudian kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah, kemudian tokoh-tokoh ulama dan ilmuwan. Yakin itu? Saya takut kebalik Tunjukkan. antara elemen dengan materi pelajaran itu. Materi berarti itu. Saya Ya. curiga, nah itu udah makanya itu. Materi. Saya curiga ini bukan elemen, ini materi. Oh Oke. gitu. Jadi tolong dibedakan antara materi dengan elemen. Kalau elemen itu dari SD, SMP, SMA akan sama terus, Bu. Yang Oh, membedakan gitu, ya ya. nanti materinya itu, keluasan materi itu. Kalau elemennya baik SKI di SD, SMP, SMA ya sama nanti. Sorry, MP, MTSM sama. Nah, ini sepertinya ini bukan elemen, ini materi sepertinya. Tolong dicek Oh, lagi, gitu. Bu. Nge. Berarti elemennya pakai apa, Pak? Coba tunjukkan. Biar Ibu juga nggak salah satu, coba tunjukkan gimana Ibu ngambilnya itu. Sumbernya dari mana Ibu ini mengambil seperti ini? Jangan-jangan Ya sumbernya udah diambil sudah, salah. ya, kebetulan di sekolah kita masih pakai KTSP, Pak. Maksudnya masih pakai kurikulum 13. Jadi kalau kita ingin membuat ya itu dah, makanya itu Ibu kalau tidak menggunakan CP lari itu ya pasti akan salah jadinya. Ya, jadi tolong gunakan sumber yang betul. Kalau untuk yang PAI dan bahasa Arab di madrasah, acuannya adalah ke SK Dirjen Pendis nomor 3211. Tapi sekarang sudah diperbaharui, sudah diganti dengan yang terbaru. Saya lupa judulnya apa, tapi ada sudah. Okay. Nah, di sana nanti akan dijelaskan secara detail masing-masing elemen untuk per mata pelajaran. Jadi Quran hadis sendiri, fikih sendiri, SKI sendiri, begitu. Sudah ada ininya. Nggak bisa Ibu membuat belajar yang mengacu ke kurikulum merdeka, tapi masih menggunakan ke-13 yang jelas nggak ketemu nanti. Kayak gitu. Tolong dicek dulu di situ. Ya, Di karena CP-nya SKI itu apa saja ininya. Ya. Itu terkait dengan elemen, tolong nanti diperbaiki. Kemudian di kompetensi awal. Nah, untuk mempelajari materi ini di dinasti Abbasiyah ini, pengetahuan awal apa saja yang harus pengetahuan dan keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh siswa. Ya. Tuliskan dulu di sini di kompetensi awalnya. Baru nanti Ibu mendeskripsikan lagi berapa persen atau berapa anak di kelas Ibu yang sudah memiliki dan belum memiliki
pengetahuan atau keterampilan prasyarat tersebut. Oke, gitu. Dan di sini apa Ibu pengetahuan prasyaratnya? Pengetahuan awalnya Oke, untuk eh, belajar dinasti Abbasiyah ini apa sih yang harus mereka ketahui dulu? untuk mereka untuk mengetahui proses berdirinya Abbasiyah, otomatis kita anak peserta didik sebelumnya sudah memahami tentang proses runtuhnya dinasti Umayyah, Pak, sebelumnya. Nah, oke. Nah, itu kan sebagai prasyaratnya. Nah, nanti dari hasil asesmen awal, Ibu akan mendapatkan informasi berapa persen atau berapa jumlah anak di kelas Ibu yang sudah mengetahui itu dan berapa anak yang belum mengetahui itu. Dijelaskan di bawahnya. Tapi pertama adalah tuliskan dulu di sini pengetahuan atau Ya, keterampilan prasyarat apa yang harus dimiliki anak sebelum belajar materi tersebut. Baru nanti dijelaskan, oke, dari sekian anak di kelas berapa, berapa anak yang sudah dan berapa anak yang belum. Gitu, Bung, ya? iya. Terus kenapa Ibu memilih berkebinekaan global sebagai dimensi profil Pancasilanya? Eh, ya, karena saya memilih karena global karena ini mereka mempelajari tentang Islam di negara lain. Jadi Hmm? untuk agar mengetahui bagaimana kalau kalau Islam di negeri sendiri mereka mungkin sudah paham. Jadi seperti apa perjalanan Islam di negara lain. Itu makanya saya ingin mereka berpikir secara global gitu, Pak. Oke. Dengan Oke. kegiatan apa anak akan berkebinekaan global nanti itu? Dengan kegiatan menganalisa, Pak, menganalisa tentang apa namanya tentang politik politik kemunduran dari kemunduran dinasti Abbasiyah sampai ke mulai berdirinya dinasti Abbasiyah. Oke. Ya, sip. Oke. Kemudian di target peserta didik normal sesuai dengan KKTP. Maksudnya apa itu? Normal sesuai dengan KKTP. Kalau dulu sesuai dengan KKM, Pak, saya pikir begitu. Jadi normal harusnya reguler ya, Pak ya? Gayanya Atau nggak usah ditambah tapi dengan sesuai dengan KKTP. Itu yang oh jadi gitu. bikin lucu nanti. Oke, jadi Eh, target pendidiknya adalah eh, siswa reguler. Oke. Sebentar. Kalau mau ditambahkan Wah, siswa reguler atau peserta didik reguler, berapa putra, berapa putri boleh. kebetulan Kalau saya ada putra aja. tambahan siswa berkebutuhan khusus, jelaskan di situ ada berapa yang berkebutuhan khusus, di mana letak kebutuhan khususnya gitu. Tapi kalau nggak ada, berarti ya hanya kelas reguler aja gitu, siswa reguler biasa. Oh, oke. Oke, siswa reguler berapa putra, berapa putri, umumnya boleh. Gitu. Kalau mau dilengkapi, Siswa reguler berapa jadinya, Pak? ya Atau siswa reguler, koma, nanti 10 putra, 12 putri, umumnya begitu contoh. ya, Jumlahnya berapa si di kelas Ibu? 28 siswi. Karena saya putri semua yang saya ajar. Oh, gitu, nggih. Siswi Ya udah, itu aja. ya, oke. Terus hmm, Dilengkapi nanti untuk cara prasarannya apa saja yang digunakan dalam pembelajaran, tolong dituliskan di situ. Kalau gambar, tolong langsung gambarnya seperti apa. Kalau video, oh ya ya linknya tolong di ya. buku yang lengkap. Oke, penulisnya Hmm, siapa, tahun berapa, judulnya apa, penerbit nama siapa gitu, dituliskan secara lengkap di sini. oke. Oke,
Berarti ini harus saya lengkapi. Kemudian di model pembelajaran nanti silakan pilih model apa yang digunakan, model pembelajaran apa yang digunakan Ibu dalam melaksanakan atau mencapai TP tersebut itu apa digunakan, apakah discovery atau problem listening atau positive listening atau mungkin model yang lain, silahkan. Tidak Oh harus iya, yang 3 itu, boleh yang lain iya, juga. iya, iya. Kalau menggunakan model, pastikan nanti di langkah-langkah pembelajarannya harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada model tersebut. Kalau Ibu memilih discovery, berarti nanti langkah-langkahnya, sintaksnya juga harus menggunakan sintaks discovery. Kalau memilih problem based learning, berarti nanti langkah-langkahnya juga harus sesuai dengan langkah-langkah problem based learning. Oke, Pak. Oke, turun. Oke, bentar. Ini. Nah, ini TP atau IKTP? eh TP kayaknya Pak ya? Ya enggak tahu, yang punya ibu kok tanya saya. Ya, ini yang punya ibu kok tanya ke saya. Ya, ya, baik, baik. Nanti dulu mana penjelasan. Kalau TP. kata Bapak itu kayak Kenapa katanya Pak TP Presiden deh kayaknya? dari saya. Ini tempat kita banyak bingung nih, IKTP, Ya, KTTP. kayaknya Ya, ini betul Pak Cita, jujur. IKTP deh Pak. Sama. Yang satu Ya. dua itu IKTP. TP Yang jelas berapa? karena Bu Mas Roro juga belum pernah melihat CP, dirinya ya sulit ini. Nanti kan saya tanya ternyata Bu Mas Roro masih Iya Pak, benar. menggunakan K13, belum menggunakan CP, Ya. jadinya ya jelas masih nggak jelas ini TP atau IKTP, ini Ibu juga nggak ngerti, nggak bisa jawab juga karena memang sumbernya bukan sumber dari CP. Jadi seharusnya eh, nanti Ibu bisa lihat video yang saya share ya di grup kan sudah share kami Ya, itu ya, cara menurunkan CP menjadi TP dan IKTP. Ada di sana di Oke. video itu. Ya, saya Dan juga berarti ya saya bagaimana membuat KKTP. Lihat videonya nanti jelas itu nanti. Oke, ya, gitu. Pak, siap. Nah, KKTP nggak boleh seperti ini Bu Mas Roro. KKTP itu tolong jangan menggunakan angka mutlak, gunakan interval. Oke, katakanlah anak dikatakan mencapai ketuntasan tujuan pembelajaran jika berada pada rentang nilai berapa sampai berapa. Ya. Gitu. Kalau menggunakan interval nilai, kalau menggunakan kriteria, berarti nanti apa yang diambil kriterianya, apakah kriterianya baik atau layak atau apa, Ya. tergantung jumlah kriterianya berapa. Kalau ada 5 kriteria dengan kategori katakanlah kurang, cukup, baik, sangat baik, dengan nanti Ibu tentukan saja. Anak katakan mencapai tujuan pembelajaran jika memenuhi katakanlah 3 dari 5 kriteria di Kriteria. atas, gitu. Hmm. Atau 4 atau semuanya juga boleh, tergantung kondisi siswanya bagaimana. Kalau siswanya bagus-bagus, Ibu menargetkan cukup tinggi, boleh saja dikatakan telah mencapai KKTP jika 4 dari 5 kriteria terpenuhi atau berkategori baik, atau bahkan semua. Jika semua kriteria berkategori baik, baru dikatakan telah mencapai KKTP. Oke. Lihat di panduan Bu, di panduan asesmen ada contohnya kemarin yang sudah saya contohkan. Ya. Baik, siap. Nah, pemahaman bermakna itu adalah manfaat yang diperoleh siswa setelah mempelajari materi tersebut, Ibu. Kira-kira manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari itu? Oh, berarti pengaplikasian langsung ke sehari-hari, jadi itu sebagai pemahaman bermakna. Oke, berarti saya. Biasanya ada di buku guru Bu, sudah dijelaskan di situ Bu.
Kalau Bu Mas Rura punya buku gurunya, coba dibuka buku gurunya, biasanya sudah ada di sana. Apa sih manfaat yang akan diperoleh anak setelah mempelajari materi itu? Jadi untuk Ya, pemahaman bermakna, tinggal lihat di buku guru ada biasanya itu. oke ya. Nah, nanti Bapak Oke. siap diganti. Oke. Terus Ya, pemantik pertanyaan itu ada pemantik. biasanya di awal bab. Di masing-masing bab itu di awal biasanya ada gambar, ada pertanyaan pemantiknya langsung di sana itu. Silakan dipilih mana yang kira cocok untuk Ibu sampaikan pada materi itu. Bu Mas Rura sudah punya buku gurunya belum? Download buku gurunya, Bu. Lupa. Di-download nggih di Sikurma, Bu, Sikurma. Si Kurma. Sikurma Ya. nggih, sikurma.kemenak.go.id. Kurma. Download buku ajar. Ya, Pak. Oke. Oke. Mana ini? Ya, Kantong buat ya. cari ke kantong. Pak Selamat gimana? Sudah datang Terima istrinya atau kasih, belum? Pak. Pak, nanti jam 5 pulangnya, Pak. Tapi kalau Aduh. bisa dibantu, bisa Pak kalau dibantu. Ada kok saya bawa di HP ini sebenarnya. Ada saya punya di HP, cuman ada yang bisa bantu untuk nge-share gitu. Ayo kirim ke Nice. grup, nanti saya yang share. Oh, siap. Nah, itu Pak Saiful mau bantu tuh, Pak Saiful. Ya. Oke. Atau di Japri kayak di mana? Oh, di Japri aja ya. Kirim, Di Pak. grup semua dia. Iya, iya, anu. iya. Ntar dulu Pak Saiful. Belum. Kalau kelompok Sumbawa kemarin langsung selesai 4 orang kali pertemuan. Mataram tadi juga selesai. Ya, karena sudah lebih dulu mungkin menggunakan kurikulum Merdeka ya, Pak ya. Enggak juga, Oh, enggak. Artinya mereka juga ya Sudah berdasarkan ini hasil-hasil dari ikuti webinar macam-macam itu. Ya, ya baik. Sudah Pak. Kurang lagi ya, oke, sip. Baik, langsung ya Pak ya. Oke, langsung, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, ini saya akan mempresentasikan penyusunan modul ajar mulai dari informasi umum, nama, sudah selamat tahun sadat, nama sekolah SD Negeri Tambing Keke, fase A, Pak, fase A kelas 1 SD, Pak, sekolah negeri. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kemudian elemennya Al-Quran hadis, terus materi pelajarannya huruf hijaiyah dan harokatnya. Kemudian banyak pertemuan, 3 kali 3 jam pelajaran, Pak. Lanjut, Pak Saiful. Untuk kompetensi awal, kondisi peserta didik terbagi dalam 2 kelompok, yaitu sebagian besar belum mengenal huruf hijaiyah tanpa harokat, sebagian kecil sudah mengenal huruf hijaiyah tanpa harokat. Kemudian profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dan mandiri. Kemudian target peserta didik reguler. Kemudian sarana dan prasarana, media pembelajaran, papan tulis, spidol,
kartu huruf hijaiyah dan harokat sederhana, poster huruf hijaiyah, kemudian sumber belajar, buku siswa, kemudian Al-Quran dan terjemah, kemudian buku Iqra, Coba pegang ya. dan pembelajaran project based learning, pendekatan pembelajaran, active learning, metode pembelajaran, ceramah, tanya jawab, membaca nyaring, demonstrasi make match. Udah. Ya, lanjut, Pak. Oke, Mungkin ada yang dikoreksi sebelum ke komponen inti, Pak. oke. Langsung aja mungkin biar cepet ya. Oke, Iya, Pak. Ya langsung, Pak, langsung biar cepet gitu. oke. Oke. Di informasi umum coba sedikit naik dulu di informasi umum dulu sebelum ke komponen inti. Oke. Di kompetensi awal sudah bagus, tapi tolong kompetensi awal dulu sedikit. Naikin lagi sedikit. Kompetensi awal. Kompetensi awal, Pak Saiful, Halo. yang di lembar yang pertama, lembar Naik pertama. lagi, naik. Ya, itu dia, nomor 8. Nah, oke. Nah, ini sudah bagus dijelaskan bagaimana pemetaan yang ada di kelasnya Pak Slamet setelah melakukan asesmen awal. Tolong sebelum pada penjelasan kondisi terdidik terbagi menjadi dalam dua kelompok ini, tolong tuliskan dulu pengetahuan prasyaratnya apa, pengetahuan atau keterampilan prasyarat apa yang harus dimiliki oleh siswa itu. Jadi kalau melihat dari sini berarti pengetahuan atau keterampilan prasyaratnya adalah mengenal huruf hijaiyah tanpa harokat itu ya, atau mengenal huruf hijaiyah saja atau gimana Pak Selamat? Pak Selamat, tolong jangan di mute speakernya biar bisa langsung menjawab. Siap. Jadi Oke, kalau Pak pelajaran Selamat, kelas teruskan 1 dulu di itu, sini. ya huruf hijaiyah yang tanpa harokat dulu, Pak, belum ke harokat gitu, tanpa harokat dulu. Oke. Nah, Ya. intinya gini, ini sudah bagus ini. Tolong sebelum menjelaskan kondisi pesertanya, tuliskan dulu pengetahuan persyaratnya apa yang harus dimiliki oleh siswa. Oh, pengetahuan. Tadi mengenal huruf Berarti harus mengenal huruf hijaiyah. tanpa harokat. Ya. Nah, baru ke sini. Oh, Oke. Baru ke sini, tapi ini sudah bagus. Prasyaratnya baru ke, nggak bisa langsung ke sini, Pak, ya, kondisinya gitu. Siap, Pak. Ya, boleh saja, lebih baik. Oh, ya, Saya baik. tidak mengatakan ini salah, tidak. Ini sudah bagus. Cuman akan lebih bagus kalau dijelaskan dulu apa sih pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang dimiliki untuk belajar materi ini. Baru Siap, ke Pak. sini gitu. Tapi ini sudah bagus. Oke, kemudian di model. Kalau nggak salah kan ada modelnya adalah project listening. Apanya yang mau diprojekkan, Pak Selamat? Iya, karena kan kalau di SD itu kan Pak, kelas 1 kan masih belum bisa belum bisa nulis, belum bisa apa kan. Jadinya rencananya saya mau buatkan ada kan semacam gambar huruf hijaiyah, nanti kemudian diwarnai nanti huruf hijaiyahnya itu kayak saya printkan ini besar gitu. Paling tidak adalah dari alif sampai ya itu dia warnai, nanti alif ba ta sampai ya itu. Ada bentuknya gitu nanti, Pak. Iya. Terus kalaupun seperti itu untuk mencapai KTP yang mana? Untuk KTP ini kan melafalkan huruf hijaiyah. Ya. Nanti kan kalau sudah mengetahui bentuknya itu kan Pak kan jadinya tidak hanya bisa melafalkan. Jadi ketika dia melafalkan, dia juga tahu bentuk hurufnya gitu. Jadi tidak hanya sekedar melafalkan gitu maksudnya. Oke, ini semua saja, nggak cuma Pak Selamat. Jadi apa yang kita lakukan itu, apa yang siswa lakukan
itu kan dalam rangka mencapai indikator Ya, KTP ini. Nah, indikator yang Pak Samad buat kan melafalkan itu, ya, ya, ya. melafalkan Nurwijaya, melafalkan ini berharokat, melafalkan, semua melafalkan, nggak ada tujuannya tadi itu yang Pak Samad jelaskan tadi itu nggak ada. Jadi kalau memang tujuannya adalah kompetensi yang ingin dicapai itu adalah melafalkan, fokus pada melafalkan, jangan ke menggambar, mewarnai ke yang lain-lain. Kan nggak ada hubungannya mewarnai dengan melafalkan. Gitu, Pak Selamat. Karena di TP-nya Kalau itu ya mampu memahami, masalahnya apa di DP-nya itu memahami. Makanya pemahaman saya kalau memahami itu ya kalau sekedar melafalkan ya sama bentuknya juga gitu maksudnya. Cuma meskipun di IKTP-nya itu melafalkan, tapi saya rasa kalau sekedar menghafalkan itu nanti takutnya gitu Pak, semua anak di kelas 1 itu sudah bisa gitu menyanyikan lagu alif alif sampai ya itu udah bisa, rata-rata itu bisa, cuman bentuknya itu dia enggak tahu mana alif ba ta itu dia enggak tahu gitu Pak. Itu di itu yang tujuan belajarnya kita memahami. Kalau yang kalau memang mau tidak sekedar melafalkan, harus dituliskan di KTP-nya oh, apa. siap siap Pak KTP-nya ya, ya. Jadi target kompetensi harus jelas. Oke. Kemarin saya mengatakan bahwa memahami itu bisa luas sekali artinya. Bisa menjelaskan, bisa membedakan, bisa mengklasifikasikan, bisa menerapkan, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, bahkan bisa mencipta. Tetapi itu harus tertuang dalam IKTP. Itu yang akan disasar dari memahami di sini apa? Kalau yang dimaksud oleh Pak Slamet bisa apa tadi? Maksudnya anak bisa apa? Tidak sedang Bisa sedang bukan melafalkan boleh, tidak sedang, melafalkan Pak, tapi tapi harus sama dituliskan di sini di KTP-nya. Hmm? berarti di IKTP-nya ini melafalkan Gimana? dan berarti kalau di IKTP ini melafalkan ada boleh dannya gitu Pak juga, bukan hanya melafalkan saja gitu. Melafalkan dan Ya buatkan mengetahui dan, tetapi buatkan indikator yang berikutnya saja. Kan tidak harus berikut. 3. Siap 4, berarti 5, 4, 6, gitu. 7, 10 Siap juga Pak, siap, boleh, siap. nggak masalah. Karena saya menghindari yang dan itu Pak, makanya cukup kayaknya 3 gitu. Biar enggak dan ada kata dan gitu. Oh berarti Oke. bisa 4, Jadi 5 contoh Pak ya? kayak di matematika itu ada satu di matematika atau IPA saya lupa itu satu TP dijabarkan menjadi 21 IKTP. Oh begitu, Jadi boleh berarti Pak banyak banyak kirain sekali. Oh boleh, silakan. Kalau memang TP-nya gemuk sekali ya boleh. Oh gitu. Di bahasa Inggris juga bisa banyak sekali. Ini Pak. Kalau Pak Selamat hanya menuliskan IKTP-nya melafalkan, ya berarti memahaminya di sini itu tujuannya adalah atau target kompetensinya adalah mampu melafalkan saja. Iya. Kalau Karena mau memang lebih, iya. boleh ya boleh, tapi dituliskan di sini. Iya. Oke, gitu. Nah, di sini sebenarnya yang paling Siapa? tidak masuk akal di ini Pak, di modul pembelajaran ini ada project, ada make a match, ada macam-macam. Banyak sekali Karena yang mau dipakai, karena padahal waktunya cuma berapa banyak jam itu. metode. Kalau make match itu kan metodenya gitu saya Pak. Karena kan saya buat semacam kartu gitu Pak, kartu Nurwijaya gitu Pak. Nanti dilihat karena banyak metode kan gitu Pak. Makanya saya banyak tuh. Kalau gini, kalau ingin siswa bisa melafalkan kan hanya fokus pada bagaimana anak melafalkan. Kayak jadi nggak perlu ada project based learning, nggak perlu ada make a match, nggak perlu ada, lebih ke demonstrasi malah ke drill. Anak di drill, dilatih untuk bisa mengucapkan dengan benar. Itu saja yang seharusnya Iya makanya saya ditulis di sini kalau untuk membaca daring ada melafalkan. demonstrasi ada supaya saya pahamnya begitu Pak, karena kalau sekedar melafalkan mungkin harus bisa sama bentuknya gitu yang saya mau, cuman berarti harus ditulis berarti Pak ya di IKTP-nya. Sebenarnya kalau memahami Nurwijaiyah dan harapannya ya tidak sekedar
melafalkan, bisa Ya. juga menuliskan. Nah, di sini kan hanya melafalkan semua, menuliskannya belum ada. Jadi seharusnya selain melafalkan juga bisa menuliskan. Ya. Oke, gitu. Oke, coba turun sekarang di ininya KTP-nya seperti apa? Ini juga belum jelas KTP-nya apa ini maksudnya Pak Slamet ini? Menyebutkan huruf hijaiyah, terus gimana? Terus anak dikatakan telah mencapai KTP juga bagaimana ini? Halo Pak Kriteria Slamet? kriteria ketuntasan kan KTP, Iya, terus kriteria kriterianya ketuntasan. bagaimana? Anak dikatakan telah mencapai KTP juga bagaimana ini? Ini belum jelas ini. Mungkin IKTP ini yang lebih lebih cenderung mungkin yang ini ya. Sama dengan IKTP-nya nih, KKTP. Jadi kriterianya, aspeknya apa saja Pak Slamet yang akan dipakai kalau untuk melihat untuk mengetahui anak sudah bisa melafalkan huruf hijaiyah itu bagaimana? Ya karena kalau kriteria itu ini ya kriteria yang saya mau gitu karena menyebutkan mendemonstrasikan ini kriteria-kriterianya gitu maksud saya. Jadi cukup gini aja, katakanlah deskripsinya atau kriterianya nanti adalah mampu melafalkan atau melafalkan huruf hijaiyah berharokat. Nah, nanti kategorinya katakanlah memadai, tidak memadai, atau mungkin ada rubrik katakanlah kurang, cukup, oke, baik, sangat baik itu Pak. Nah, kurang atau KKTP-nya bagaimana? Jadi dikatakan mencapai tujuan pembelajaran jika memiliki kategori baik dalam apa gitu. Berarti ini harus di kata-katanya yang Itu dirubah Pak berarti ini. Slamet. Kata-katanya yang dirubah berarti ini Pak, deskripsinya gitu. Oke, ini kan indikatornya kan siswa mampu melafalkan huruf hijaiyah. Nah, Bapak Ya, akan bisa tahu anak sudah bisa melafalkan juga bagaimana? Oh, Nah, harus dibuatkan ininya deskripsinya deskripsinya atau berarti Pak ya bisa. ya Misalnya karena peserta atau didik mampu kriteria gitu. atau aspeknya apa saja. Seperti membuat indikator. Peserta soalnya didik ini kan mampu gitu gini, ya. karena ini kan peserta didik mampu melafalkan. Jadi untuk bisa saya nilai pelafalannya, makanya yang pertama itu harus bisa menyebutkan gitu, maksudnya Pak. Kemudian bisa dia mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah. Ini kriteria-kriteria untuk mengetahui bahwa anak itu memang mampu melafalkan gitu. Oke, boleh seperti itu tadi kan sudah saya sampaikan. Harus jelas kriterianya atau apa namanya itu aspeknya. Jadi untuk mengetahui anak sudah mampu melafalkan itu apa saja sih aspeknya yang akan dinilai itu. Bapak tuliskan satu menyebutkan huruf-huruf hijaiyah, silakan. Nah nanti Ya. ininya kategorinya apa? Oke, bisa tidak Oh, bisa, memadai tidak memadai, oke, baik, benar salah, atau terserah apa ininya kategorinya itu. Kemudian mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah, katakanlah boleh seperti itu. Mau mau dengan hitam putih tadi itu paham tidak paham, benar salah atau memadai tidak memadai juga boleh. Atau dengan rubrik tadi itu kurang, cukup, kemudian apalagi baik, sangat baik, boleh seperti itu. siap, siap, siap. Nah, dikatakan kurang jika bagaimana? Sama sekali tidak bisa mendemonstrasikan atau menyebutkan huruf hijaiyah. Itu
berarti dia masuk pada kategori kurang. Sudah bisa atau mampu menyebutkan sebagian huruf hijaiyah, atau sedikit sekali lah huruf hijaiyah yang bisa disebutkan. Itu berarti masih cukup katakanlah. Atau sudah sebagian besar bisa menyebutkan, tapi masih ada sedikit salah. Nah, gitu. Siap. Itu berarti masuk pada kategori apa? Baik, katakanlah atau bagaimana. Silakan Bapak buat sendiri nanti ininya. Nah, Nggih. ini dibuat kesimpulan. Oh, nggih, nggih. Siswa dikatakan telah mencapai pembelajaran jika bagaimana, gitu. Dari berapa aspek ini, katakanlah ini ada berapa? Ada 6 aspek, 4 Ya. kriteria terpenuhi, umumnya begitu. Oh, Sama nggih. ya, paham? Ya, paham, Pak. Sangat Kalau paham. belum paham, baca modul ini kemarin, modul panduan Nggih, asesmennya dibaca, ini ada di sana. nggih. Kalau enggak, lihat Cuman video yang saya share. nggih, karena kesimpulan ini Oke. mungkin yang belum, Pak, ya, kesimpulan dari yang KTP yang kriteria ini belum saya simpulkan, berarti untuk mengetahui baik tidaknya anak atau lulus tidaknya anak, Pak, ya. Oke. Oke. Terus Pemahaman. turun Berarti pemahaman bermaknanya seperti apa, coba lihat. sebentar, Pak, masih di KTP sedikit ini. Berarti Oke, untuk silakan. yang 6 kriteria ini enggak saya ganti gitu, Pak. Cuman sekedar disimpulkan yang kriteria ini jadinya, Pak. Sebenarnya untuk yang berharokat fathah, kasroh, dhamma ini kan huruf hijaiyah berharokat gitu aja. Ya, soalnya kan yang Bisa nggak dia melafalkan huruf hijaiyah berharokat gitu. Baik itu fathah, kasroh ataupun dhamma. Mau dibuat sendiri-sendiri ya, silakan. Mau digabung ya jadi satu juga lebih bagus sebenarnya malah. Kalau di deskripsinya, kalau di Intinya kalau huruf hijaiyah diberikan fathah, kasroh, dhamma itu kira-kira anak Zaman bisa mulai nggak kan perlombaan melafalkan? banyak nani asar kan. Ini paran Iya. mulai ini. Enggak ada ini milu pramuka Mau dibuat nih. sendiri boleh, silakan Bapak mau digabungkan. Jadi kan Dengan satu sekolah lah batur huruf lain hijaiyah yang berharokat sender le apa saat di mana. boleh, atau mau berharokat fathah sendiri, dhamma sendiri. Siap. Sedih-sedih lah kan nanik pete mah Bang Azum. Makanya kenapa saya pisah nih, Pak? Soalnya kondisi di kelas itu dia kalau yang baris fathah, yang baris atas itu semua sudah bisa, Pak. Tapi kalau sudah kasroh, namanya itu sangat sulit sekali, Pak. Oke, silakan Anda mau dibuat sendiri boleh, enggak apa-apa. Siap, Pak, siap. Pemahaman bermaknanya ini, Pak. Lanjut, berarti Pak, lanjut lagi. Pemahaman bermaknanya, Al-Quran ditulis dengan huruf hijaiyah. Berarti dengan belajar huruf hijaiyah, maka kita akan bisa membaca Al-Quran. Selain itu, dengan belajar huruf hijaiyah, maka kita bisa membaca nama-nama Allah yang indah, yang kita kenal dengan Asmaul Husna, yang ditulis dengan huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, harokat itu seperti tanda jalan yang menunjukkan dan mengarahkan kemana arah kita melangkah sesuai dengan tujuan yang akan dituju. Dengan mengikuti tanda jalan, maka kita pasti akan sampai ke tujuan dengan benar. Begitu juga dengan harokat. Dengan mempelajari harokat, maka kita akan bisa membaca huruf hijaiyah dengan benar dan tepat. Selanjutnya, huruf hijaiyah ada di mana-mana. Huruf hijaiyah tidak hanya ada di dalam Al-Quran, tetapi juga ada di banyak tempat, seperti di nama teman-teman kita, papan nama masjid dan musola, atau di kemasan makanan. Dengan belajar huruf hijaiyah, maka kita bisa membaca banyak hal di sekitar kita. Ada yang dikoreksi, Pak? Nah, bagus dah. Ini apa sih manfaat yang didapat kalau kita belajar atau kenal huruf hijaiyah tadi? Udah bagus seperti itu, nggih. Bisa membaca dengan enak gitu ya dan sebagainya. Oke. Terus turun yang pemantiknya apa coba lihat? Lanjut pemantik. Oh, ada lagi itu, Pak. Membawa berkat, dapat pahala, Pak. Terakhir, dengan belajar huruf hijaiyah, maka kita akan dapat banyak pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya, Oke. yang pertama,
anak-anak siapa yang pernah membaca Al-Quran, kemudian huruf-huruf yang digunakan untuk menulis Al-Quran itu namanya huruf apa ya? Ada yang tahu? Kemudian yang kedua, perhatikan gambar Oke ya. 1.4 pada buku siswa. Huruf yang ditulis oleh Pak Guru di papan tulis itu namanya huruf apa ya? Itu ada gambarnya di buku siswa itu Pak, gambar 1.4. Oke, oke. Sip, bagus sudah. Nah, Siap. selanjutnya nanti untuk yang kelima ini kan ada kegiatan pembelajaran itu. Nanti Ya. silakan untuk kegiatan pembelajaran ini, Bapak Ibu memilih model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu. Oke. Sebagai patokan adalah kapan Bapak Ibu akan memilih discovery jika Bapak Ibu ingin memahamkan siswa terhadap suatu teori, oke, konsep. Jadi untuk materi-materi yang konseptual dan Bapak Ibu ingin memahamkan anak-anak kepada konsep itu, silakan dipilih model discovery learning. Lembar kerjanya sudah saya share di grup, oke. Nah, kalau memilih discovery learning, nanti gunakan langkah-langkah yang ada di discovery. Ada 6 langkah, ada stimulation, ada problem statement, ada data collection, data processing, verification, dan terakhir itu generalization. Jadi nggak boleh membuat langkah-langkah sendiri kalau menggunakan model. Nah, kalau di sini adalah pembelajaran berdifferensiasi, nah harus sudah muncul nanti di situ bentuk diferensiasi seperti apa yang akan dimunculkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Contoh, kalau di stimulation ini, A pertama di discovery kan stimulation ya, pemberian rangsangan. Bagaimana Bapak Ibu akan memberikan stimulation? Contoh menggunakan gambar, menggunakan video, menggunakan cerita, atau mungkin bahan bacaan. Nah, macam-macam bentuk materi itu kan sudah menunjukkan Bapak Ibu melakukan diferensiasi konten di situ. Jadi cara Bapak Ibu dalam menyampaikan stimulation, rangsangan, kayak melalui gambar, melalui video, melalui audio, atau mungkin cerita, atau mungkin bahan bacaan, itu salah satu bentuk diferensiasi konten. Oke. Nah, kemudian pada langkah kedua di discovery, contohnya problem statement. Oke. Untuk masuk kepada apa saja yang akan dikaji pada materi itu yang tertuang di dalam IKTP, nah tolong dibuatkan LKPD-nya. Jadi LKPD itu nanti akan berisi hal yang akan dicapai dalam IKTP itu, dituangkan dalam LKPD. Nah, di sini LKPD itu sudah mewakili bentuk diferensiasi konten juga gitu. Oke. Nah, bagaimana siswa akan menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD? Nah, mereka akan melakukan tahap yang ketiga, yaitu data collection, pengumpulan data. Caranya bagaimana? Nah, mereka akan melakukan banyak hal nanti. Atau mungkin Bapak Ibu mempersiapkan, memfasilitasi mereka dengan berbagai macam kegiatan. Bapak Ibu bisa membuat katakanlah pusat belajar satu. Oke, di pusat belajar satu nanti anak-anak disediakan bahan bacaan. Mereka akan bersama-sama membaca, mempelajari, untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Itu pusat belajar satu, atau di pusat belajar dua, sentra belajar dua katakanlah. Di sini Bapak Ibu siapkan dengan komputer. Komputer yang ada internetnya, jaringannya, wifi-nya, atau mungkin sudah dengan Bapak Ibu carikan mungkin situsnya biar mereka lebih mudah, sehingga mereka bisa mencari atau mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Itu untuk pusat belajar 2. Pusat belajar 3 nanti di sini disiapkan apa alat peraga, media-media apa lagi, oke,
yang bisa membantu siswa untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, berbagai macam kegiatan ini mewakili apa? Bentuk diferensiasi proses di situ nanti. Karena proses kan terkait dengan cara belajar, cara mendapatkan informasi. Oke? Nah, nanti setelah Bertanya sedikit, Pak. informasi didapat, sebentar dulu biar dia nggak kepotong. Setelah mereka mendapat informasi, kembali ke kelompoknya, mereka akan bersama-sama merumuskan jawaban akhir dari LKPD yang mereka miliki. Oke. Nah, nanti untuk menyampaikan hasilnya bisa macam-macam bentuknya. Bisa melalui PowerPoint, bisa melalui menuliskan di kertas manila atau di mana. Nah, itu bisa menjadi diferensiasi produk atau mungkin PowerPoint. Nah, ketika mereka tampil mempresentasikan, itu sudah berada di tahap yang kelima, yaitu pada tahap verification, pembuktian. Oke. Benar tidaknya mereka apa itu bekerja, merumuskan jawaban akhirnya itu dipresentasikan, itu untuk verification. Dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain dan juga oleh guru. Kemudian pada tahap terakhir, generalization menyimpulkan kelompok atau siswa tinggal menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Silakan yang jadi mau tanya, silakan. Oh, nggih, Pak, terkait dengan Halo. model-model yang tadi sudah disebutkan. Nggih, Pak, terkait dengan model-model yang tadi sudah dijelaskan tadi itu, Pak, berarti tidak semua model itu cocok untuk semua materi, Pak. Iya dong, Pak. Masa satu materi bisa dibawa dengan semua model? Jelas nggak mungkin dong. Jadi masing-masing model memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Kalau model discovery itu cocok untuk materi konsep. Tujuannya adalah Bapak ingin memahamkan konsep. Jadi tujuan pembelajarannya pasti akan kompetensinya memahami dan materinya adalah konseptual. Pasti akan seperti itu kalau untuk discovery. Kalau problem based learning itu materinya materi yang bersifat permasalahan yang membutuhkan solusi pemecahan, okay? Dan masalahnya adalah masalah-masalah yang otentik dan kontekstual. Tidak semua masalah bisa diangkat menjadi problem based learning. Okay? Contoh kayak Bu Mansuroh itu ya? SKI. Kayak saya juga, SKI Pak, ya. itu kalau SKI kan ngomongin masa lalu. Sementara kalau problem listening itu ngomongin masalah otentik, kontekstual. Kalau Bu Masroro kan ngomongin sejarah, susah. Jadi kemungkinan mengangkat atau menggunakan problem listening agak kecil Bu Masroro itu. Karena materinya materi-materi yang bersifat masa lalu. Gitu. Nah, contohnya apa kalau problem listening? Banyak. Di akidah contohnya. Untuk sifat-sifat tercela itu banyak sekali bisa diangkat. Bullying, kemudian apalagi tidak hormat pada orang tua ya, dan apalagi punya sifat-sifat yang jelek itu lah kan banyak terjadi sekarang itu. Di Vicky juga banyak. Intinya masalah-masalah yang tidaknya satu sudut pandang saja. Kalau di program TV itu yang bagus adalah ALC, Indonesian Lawyers Club itu, Pak. Jadi satu masalah ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Ada dari sudut pandang hukum, ada ekonomi, ada sosiologi, ada politik, dan macam-macam. Nah, di fikih kan juga begitu. Ada banyak masalah yang bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Bagi mungkin dari berbagai mazhab gitu ya, mazhab Syafi'i, Maliki, katakanlah Hanafi, itu bagaimana melihat masalah itu. Itu
bisa diangkat menjadi sebuah problem based learning. Tuh. Jadi tidak semua masalah Pak Nge. Jadi masalah-masalah yang Oke. memang otentik dan kontekstual. Oke. Nah, yang parah, yang sering salah dipahami oleh guru-guru adalah project based learning ini. Nah itu Jadi Pak, kalau Bapak sering Ibu sudah mengajak anak membuat sesuatu, berarti sudah melaksanakan project. Oh bukan begitu. Jadi contoh Oh, Bu Ayu itu siapa ya? Mengajak Ayu anak saya, untuk membuat kartu, menggambari kartu. Ah itu iya. bukan project based learning, itu prakarya itu namanya. Oh begitu Pak. Berarti Iya, iya, kayak Pak. Prakarya kalau itu namanya bukan project based learning. Kalau project based learning, Makanya Karena kalau kita project ambil based learning itu tugas menyelesaikan Pak. suatu tugas yang kompleks, Pak Ibu. Oh iya, Oh, iya. kirain yang sesederhana itu maksudnya Pak, karena ada Menyelesaikan menggambar, tugas ada kompleks. tangannya. Hmm, berarti untuk pemahaman konsep itu lebih Jadi cocok ke menyelesaikan tugas discovery learning kompleks itu yang Pak. membutuhkan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Oke. Hmm. Contoh katakanlah kalau di kelas awal bisa nggak? Bisa juga. Katakanlah bermain ini role play, drama singkat, katakanlah bisa diproyekkan itu. Karena untuk tampil bermain peran kan butuh perencanaan. Ya, bisa di sejarah itu Gitu. bisa itu. Bisa, nggih. Oke, tapi kalau hanya sekedar membuat tadi itu yang mewarnai tadi yang nggak bisa sebagai project. Menaikkan anak kelas 1 Pak, bisanya cuma warnai itu. Mewarnai ya, kelas 1, 2 itu Pak Itu rata-rata. yang warnai yang paling senang itu Pak. Menebalkan itu aja kan. Berarti kalau saya itu berarti discovery, berarti modelnya Pak larinya bukan ke project berarti Pak ya? Kalau Bapak melafalkan ya bukan discovery, ya ke model pembelajaran langsung namanya Pak. Oh Langsung beda berarti Pak. mengajarkan. Oh. Oh iya, karena kan tujuan utamanya melatih anak supaya bisa melafalkan. Supaya Iya, melafalkannya bagus, bagaimana kan dilatih terus, Sudah dilatih betul Pak, di-drill dilatih. gitu kan. Nah itu Oh, modelnya didemonstrasikan di ya betul Pak. model pembelajaran langsung namanya. Oh, model belajar Modelnya Sampai langsung. nyanyi juga Pak. langsung, Sampai juga metodenya Pak, drill. nyanyi juga Pak. Saya nyanyi soalnya caranya juga. Pakai nyanyian, lagu-lagu itu. Oke. Bisa juga yang di luar yang 3 itu, Pak, ya. Oke. Oke, nanti lebih lengkap coba Bapak Ibu juga baca juga modul tentang model-model pembelajaran. Oke. Iya, Karena penjelasan model-model ini pembelajaran yang sangat-sangat lain singkat gitu. sekali, cepat sekali ini. Karena sudah jam 4 lebih, saya juga mau siap-siap mau pulang ini, mau ke Mataram. Oh, BPJS Pak ya, BPJS. Ya, ya, monggo, monggo. Iya. Nah, BPJS. silakan nanti Bapak Ibu kalau nggak punya model pembelajaran nanti saya share lagi lah. Ya, saya. Boleh. Tunas sudah Pak. Saya Pak belum. Oke, biar nanti di grup aja biar orang-orang semua bisa download juga. Gigi Pak, gigi. Oke. Nah, nanti tolong dituangkan di LK itu sesuai dengan mana pilihannya. Kalau sesuai ya, kalau tidak harus yang ada tiga itu. Kalau memang Bu Masro menggunakan model yang lain, strategi yang lain boleh. Bu Ayu menggunakan strategi yang lain juga boleh, silakan. Pemerintah memang menyarankan yang tiga itu tadi, discovery, project, sama problem. Tapi tidak boleh harus tiga itu. Pilih yang lain juga boleh. Akan Yang dicoba sesuai. Pak. Kayak Pak Slamet kalau memang TP-nya melafalkan, tujuannya Iya. anak yang nggak cocok menggunakan Patung, problem, punya menggunakan pelan-pelan. project. Karena fokusnya di sana Pak, karena kan di buku-buku guru, buku siswa, buku guru itu kan cuman itu aja ditampilkannya model-model yang seperti problem gitu, itu aja sebenarnya dia. Makanya kirain fokusnya di sana aja gitu Pak. Jadi untuk tugas yang kedua ini ya dicoba dulu aja. Besok kan ketika presentasi kan kita Berarti mengikuti LK itu Pak, luruskan mengikuti melalui LK berapa. caranya Pak. Apa tugasnya? Kalau sesuai, kalau nggak sesuai jangan dipaksakan. Kalau Pak Slamet katakanlah menggunakan model pembelajaran langsung kan nggak ada di situ ya, buat sendiri nanti. Tinggal Bapak browsing aja langkah-langkah model pembelajaran langsung seperti apa. Oh, siap. Pembelajaran langsung berarti Pak ya, kalau saya ini cocoknya berarti Pak.
Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita lakukan untuk hari ini. Pak Saiful, minta tolong difoto dulu. Siap. Oke, saya foto ya. Ya. Kasih ya, Baba. Ya, Baba, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Lagi. Ada yang Tiga, lain. 1, Sama. 2, 3. Oke. Ibu. Oke. Baik, Sudah kita. Cuma mari kita sedikit saja. akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima Mohon kasih, maaf Pak. kurang lebihnya Bapak Ibu nggih. Besok pagi, Coach, berarti Terima kasih pagi ya? Bapak. Besok Sabtu. tidak ada. Besok itu teman-teman Sumbawa. Tapi siap. Oke. Oke. Berarti Hari hari Senin. apa? Kita ketemu lagi Selasa. Oh iya, Selasa. Senin Oke, tanggal Selasa. merah, Pak. Oke, Senin kita Iya, iya, maulid iya. dulu. Tanggalnya. Oh, Oke. gitu. Siap. Oke, Ya, Senin. Kasih Pak Selasa Tunggu nanti saya tunggu undangannya informasi Bu dari Ayu Pak nanti. Undangan Saiful. maulidnya. Hari Ya. Selasa. Pak Saiful, Ya. saya minta Kami- tolong Ya. nanti disepakati jam berapa hari Selasanya itu, nggih. Oh Oh, iya, iya, siap siap, hari siap. Selasa. Oke. Jangan sampai Siap, terbentur nanti kita nanti. maulid Pak Saiful. Nanti kita maulidan soalnya ini. Siap. Gitu. Oke, kurangnya mohon maaf. Saya live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Pak Saiful ngajar